Demi Allah. Silakan buka dalam kitab Imam Syafi'i Al-Um. Kalau tidak salah. Hajar Aswad akan mengatakan kepada, ya Allah, inilah hamba-hambamu yang datang memenuhi panggilanmu. Amal ibadah kita sudah kita kirim dengan salat kita kan? Dikirim oleh orang dengan tawaf sampai ke arsy Allah. Dan di samping amal ibadah kita ada foto kita. Update setiap kali kita datang ke sana. Itulah kenapa paling tidak sekali kita haji atau umrah ke Tanah Suci Mekah. Agar terekam wajah kita kajepret ku Hajar Aswad. Lamun can kadi itu, oh wajah orang. Orang tuh ke foto, ku Hajar Aswad. Jadi nanti di padang mahsyar di surga kita nggak terkenal. Jadi amalan kita ada terpang-pang, tapi Allah fotoan. Dan pernah ke Tanah Suci Mekah. Oleh gitu, perjuangkan paling tidak sekali saja datang ke Masjidil Haram. Berkunjung ke Baitullah dengan umrah dan haji kita. Supaya apa? Jelas kita sendiri yang mengirimkan iman Islam yang kita tabung seumur hidup kita. Dengan sholat kita jamaah. Inilah Islam yang tadi kita bahas sejak awal. Gimana Bapak Ibu? Dahsyat tidak Islam ini? Allahu Akbar. Itulah yang kita ucapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah hakikat haji dan umrah. Salat merupakan ukuran benar tidaknya syahadat kita secara individu. Haji dan umrah adalah ukuran tauhid umat manusia seluruh dunia. Bagaimana tidak? Berbeda bangsa, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, datang dari seluruh penjuru dunia ke Tanah Suci Mekah. Ya, datang ke sana. Datang di waktu yang sama, menuju tempat yang sama, dengan niat yang sama, menyembah Tuhan yang sama. Di waktu yang sama. Itu adalah gambaran konfigurasi raksasa kesatuan umat Islam dunia. Itulah tauhid. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Inilah Islam Bapak Ibu. Dan itulah rukun Islamnya. Diawali dengan syahadat, dibuktikan dengan sholat untuk individu, dan dikuatkan dengan haji dan umrah. Allahu Akbar. Maka orang yang tidak Islam, yang tidak memilih Islam sebagai fitrahnya, dia tidak pernah ada kebaikan yang sampai ke akhirat. Rugi kan? Ya. Dan tidak ada jaminan bagi dia masuk surga mendapatkan syafaat. Bapak Ibu, inilah materi kita terkait dengan kenapa harus Islam, sholat, haji, dan umrah. Jadi gimana Bapak Ibu? Kita harus berjuang untuk memperjuangkan agar kita bisa haji dan umrah. Maka jangan lupa Bapak Ibu, ya, agar pertemuan kita berkah, berdoa. Semoga-moga Allah berikan kekuatan dan kelapangan rizki yang lapang sehingga kita bisa berangkat ke Tanah Suci Mekah, haji dan umrah. Syukur-syukur bersama kita lintas dunia tour and travel. Allahu Akbar. Bisa diikuti Bapak Ibu? Ya, insya Allah demikian yang dapat saya sampaikan untuk terbin pertama. Terbin kedua nanti kita bahas satu hadis Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari Muslim. La tushaddu rihal ila salasatil masajid. Jangan pergi berjalan dengan niatan ibadah umrah kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram di Mekah, wa Masjidil Rasulullah SAW, Masjid Nabawi di Madinah, wa Masjidil Aqsa. Kenapa harus 3 masjid ini? Kenapa Istiqlal tadi disebut? Nah Al-Jabar tadi disebut? Nantikan jawabannya setelah sholat zuhur berjamaah dan isoma. Jangan kemana-mana, tetap bersama Lintas Dunia dan saya Rahmat Baikuni di kajian umrah berkah bersama Lintas Dunia. Takbir! Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Masyaallah subhanallah semuanya lah ya. Antara parga tunduk dan semangat ya, jadi luar biasa. Di Lintas Dunia kita ada ya setiap kali jamaah berangkat. Lintas dunia berkah, berkah, berkah. Tapi ada aja yang dilantik berkah, berkah, berkah. Gak ada masalah. Karena pulang umroh pasti pada garandutnya. Tolong ningali saya Bu. Ya kita coba dulu ya sebelum nanti Bapak Ibu semua kita sajikan makan siang di bawah. Yang sudah lapor bisa langsung makan. Yang mau sholat juga silakan. Fleksibel saja ya. Yang tidak kebagian air juga bisa makan di bawah minum sampai puas. Jadi kita layani semaksimal mungkin ya. Kita coba ya dulu sebelum kita bubar di sesi ke pertama ini. Lintas dunia saya bilang nanti berkah, berkah, berkah. Siap ya? Aba-aba ya, aba-aba katanya dokumentasi. Gimana Pak? Sudah siap? Sebentar. Ini aba-aba dulu katanya.
Saya bilang nanti lintas dunia semuanya berkah, berkah, berkah ya. Boleh pakai tangan juga boleh ya. Sudah siap Pak? Tauhid boleh, tauhid boleh. Siap ya? Siap, 1, 2, 3. Lintas dunia, berkah, berkah, berkah. Sekali lagi. Oh boleh. Berkah, berkah, berkah. Allahu Akbar gitu ya. Oke siap. Siap. Berkah, berkah, berkah. Allahu Akbar. Wah mantap. Siap. 3, 2, 1. Lintas dunia. Berkah, berkah, berkah. Allahu Akbar. Oke terima kasih. Bapak Ibu semua silakan kita makan ataupun yang mau sholat juga silakan. Pesan kami hati-hati licin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya si orang Turki sebenarnya turunan kidul. Ini ada yang belum kebagian nggak? Oleh-oleh dari Mekah katanya. Ada yang belum? Ini saya bagi dulu. Semua harus dapat. Bu Maryam tolong dibagikan. Yang belum kebagian, yang ngebagiin disuruh yang belum kebagian ya. Silakan dibagikan saja. Nah ini ada satu kaos ya. Saya lihat harganya 3.959. Mana Bu Haji? Bu Haji, ini betul 3 juta ya? Tuh, ketawa. Tapi bener loh, ini labelnya nempel loh di bajunya. Quality premium tuh di sini, Kenzo Paris tuh. Nah ini biar nanti Bu Haji aja yang ngasih pertanyaan. Satu pertanyaan, satu hadiah yang saya pegang. Silakan Bu Haji, kasih pertanyaan buat audiens. Bebas saja pertanyaannya yang mudah pokoknya mah, jangan susah. Silakan. Tahu? Coba apa kira-kira Bu? Tidak berlaku buat staf ya, staf karyawan. Jangan, ini kan buat audiens nih. Iya, kan udah kenyang sama Ibu dikasih segala macam. Ayo Bu, pertanyaannya apa Bu Haji? Mungkin dari Pak Ustadz ada satu pertanyaan. Yang mudah, pokoknya yang paling mudah aja. Iya, mangga Pak Ustadz. Oh iya boleh. Kita kasih saat ini keluarkan 2 dress ya, sama baju ya. Sama ini nih, parfum Oud Sharifain. Nah, jadi ada 3 Pak Ustadz. Ada 3. Sekalian aja 3 pertanyaan. 3 pertanyaan. Iya. Oh, ya, baik. 3 pertanyaan. Paling gampang pokoknya. Paling gampang ya. Sekarang hadiahnya buat ini dulu ya, Oud dulu nih. Oud Parfum Sharifain. Yang bisa jawab jangan dulu bicara tapi angkat tangan dulu. Ya, kalau jawab dulu tapi belum angkat tangan berarti hadiahnya buat saya. Iya, nanti Pak Ustadz yang menunjuk, silakan Fulan bin Fulan silakan jawab silakan ya. Baik, Ibu-ibu rahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, kenapa Ka'bah Allah simpan di Mekah? Ibu ini duluan. Silakan Bu. Iya Bu. Karena ininya ke ke surganya Allah. Ke aras Allah. Ini dengan Allah. Ibu siapa? Sama Dini. Ibu Dini ya, Iya. dari Cimahi. Dari Muhammad Toha. Muhammad Toha. Oh, Muhammad Tohanya di mana? Manggergirang. Oh, Manggergirang. Saya di Karasak. Enggak, saya di Karasak, orang Muhammad Toha juga. Karasak. Saya kelahiran Karasak, Bu. Oh gitu, tetangga. Ya, kelahiran tetanggaan. Mohon kumaha Pak? Nesor abdi mah laras ya, mohon alhamdulillah sama. Ibu, mangga alhamdulillah. Oh, di depan. Siap-siap hadiah kedua, ini nih, Kenzo yang tadi saya bilang ada bandrolnya nih. Kita dulu ikutan.
Alhamdulillah. Iya. Pertanyaan kedua Pak Ustadz. Pertanyaan Terima kasih kedua, Ibu. yang dinikmati Allah SWT. Ya, ibu-ibu yang dinikmati Allah, Bapak Ibu, tadi bahasan pertama kita tentang Islam fitrah umat manusia. Ya, surat apa, ayat keberapa? Oh, Ngacung duluan. sebentar. Udah Berarti ngacung duluan. menyimak nih Pak Ustadz. Surat apa, ayat keberapa, Bu? Sebentar. Pertanyaannya belum. Udah dijawab. Sebentar. Apa Bu, ada apa dengan surat Ar-Rum ayat 30? Surat Ar-Rum ayat 30. Ada apa Bu, kajian dengan surat Ar-Rum ayat 30? Ada Bahwa- itu tadi ya, itu Islam berbicara yang tentang- berbicara tentang Islam. Islam, bahwa Islam itu Tuh. fitrah umat Umat manusia. umat manusia. Betul ya, Alhamdulillah, luar Iya. biasa. Ibu dapat Kenzo, tapi Ibu hadiahnya kaos atau mau yang Oh iya. oh yang itu, baik tinggal. Boleh, baik. Oh, sama Umi, siap. Umi selalu hadir di hati. Ya, silakan. Berkah, berkah, berkah. Terima kasih. Allahu Satu Akbar. lagi Pak Ya, Ustadz. satu lagi ya. Kalau bisa yang laki-laki, ikhwan. Ya, Bapak-bapak, karena ini hadiahnya Kenzo ya, Pak. Kenzo. Ya, apa yang disampaikan oleh takbiratul ihram terkait dengan pesan tauhid? Ya Bapak-bapak. Tadi sudah kita bahas. Kan angkat tangan ya? Ada yang angkat tangan sama ya? kalimatnya Allahu Akbar gitu tadi. Gimana Iya. coba? Ya, takbiratul ihram itu menyampaikan pesan tauhid kepada kita tentang gak ada yang ngacung, berarti jawab dulu langsung. Hadiahnya batal karena gak ngacung dulu. Yang kedua, belum bertanya, belum Bu, belum. Baik, yang tadi pertanyaannya dia nulir. Ya. Pesan tauhid yang disampaikan oleh salam. Boleh pakai mic. Ya. Ini dengan Bu Ria ya? Iya. Sah gak sih? Oh, tekacinya. Mangga biasa tidak ada. Iya, iya. Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa Bu. Enggak apa-apa. Enggak, maksud saya cuma nanya aja. Enggak apa-apa Bu. Keselamatan dunia dan akhirat. Keselamatan dunia dan akhirat. Betul, boleh Bu. Allahu Akbar, iya. Iya. Cuma hadiahnya Kenzo ini Bu, enggak apa-apa ya. Alhamdulillah. Jadi bisa berdua, ada 2 orang. Sama-sama, barakallahu fiik. Udah selesai Pak? Atau ada lagi? Udah. Ini penasaran yang bawa bapaknya belum Pak Ustadz? Iya, yang bapak-bapaknya belum ya. Bapak-bapak mah kasih yang berat aja nih Pak. Nih kasih 1 nih Pak. Nih Kak. Bapak-bapak ini kita kasih 1. Maksudnya Tapi khusus bapak-bapak ya. Ibu-ibu kan udah. dapat koper ini. Ini dibawa kopernya nih. Kopernya Kita dibawa. memang persembahkan buat hadiah, bukan buat dibawa lagi ya. Koper yang kita saat ini yang biru, tapi ini khusus buat hari ini kita bawa 2 buat hadiah. Ya, ini masih baru. Berat juga ini Pak. Berat sekali berarti ada isinya. Khusus buat bapak-bapak, kalau misalkan mentok, buat ibu-ibu juga. Jawabannya, atau mungkin dari Bu Haji mau menyampaikan Ya, pertanyaan? Bu Haji. Masih enggak juga. Sama Pak Ustadz lagi diwakilkan. Satu pertanyaan yang mudah khususnya buat bapak-bapak. Kalau tidak bisa menjawab juga buat semua. Silakan. Ya, tadi saya menyampaikan beberapa hadis
menyampaikan beberapa hadis terkait dengan kenapa sholat menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Ya. Jawabannya apa Pak? Kenapa sholat menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadat? Ini yang memperhatikan berarti bisa menjawab dan bisa dapat ini apa? Oh sebentar, saya ke sana aja Kang. Oh iya, alhamdulillah. Silakan. Nanti biar kita yang ke sana ya. Siap? Jawaban bisik-bisik nggak apa-apa, Sok. Oh, nama sama Robi, saya dari Tongkeng, Pak. Tongkeng. Tongkeng itu di mana di? Oh, Jalan Tongkeng. Iya, iya, iya. Maka silakan Kak Robi. Salat sebagai ukuran baik dan tidaknya syahadat. Betul, luar biasa, Allahu Akbar. Iya, benar tidaknya ukuran benar tidaknya syahadat seseorang. Betul, betul. Allahu Akbar. Wah, alhamdulillah. Ini dapat depan, berat Kang. ini. Ibu-ibu sebentar, satu lagi masih ada ya, nanti aja. Ada satu Sesi lagi. terakhir. Ini buat Ibu-ibu, insyaallah. Sesi terakhir. Ini Kang kan Robi, sini, Kang. dipoto dulu Kang Robi. Kita foto dulu. Nah, berarti bawahnya gini. Jadi ini umroh. Iya, kita. Ini syarat umrohnya jadi ini usaha saya. Amin, amin, amin. Boleh? Baik, terima kasih Kang Robi. Silakan salaman dulu boleh. Ini di bawah ininya Kang. Aduh, di bawah aja nggak apa-apa. Tuh, kan dokumentasi sama kamera. Alhamdulillah. Jadi Ibu, Bapak, insya Allah kita akan memberikan kemudahan semudah mungkin. Jadi insya Allah kita tidak akan memberikan kesulitan gitu ya. Sudah mah hidupnya sudah sulit gitu ya. Kita bikin dengan paket-paket umroh yang ribet gitu ya. Enggak, insya Allah kita akan coba persimpel, permudah. Ya seperti yang tadi kita ada hadiah kita bagikan, ada apapun kita bagikan. Nah jadi Bapak Ibu sebentar sebelum nanti Pak Ustadz masuk lagi ke sesi kedua, yang kita lihat di depan, umroh, sebentar. Ya, umroh Januari 2024 bersama Pak Ustadz Rahmat Baikuni Asi. Nah ini ada dua ya, ada dua harga. Di tanggal 20 Januari 2024, program 9 hari, plus nanti menginap semalam di Hotel Ibis ya, di Jakarta. Jadi harga yang kita launchingkan pada hari ini, yaitu 35 an. Ya kita pakai an aja lah supaya kayak orang lain ya, 35 an. Nah sama 39, nah ini 39. Bedanya apa Kang Riki? Pertama, untuk keberangkatan semua sama di tanggal 20 Januari, cuma kita siapkan dua hotel yang berbeda. Nah, hotel yang berbeda tidak terlalu jauh juga dengan hotel yang pertama dan daerahnya Ajiat. Kalau yang sudah pernah berangkat, kurang lebih 150 meter ke halaman masjid. Gitu. Nah, yang 35 kita menginapnya di Odis Al-Madinah, ya. Yang di Mekahnya Fajar Al-Badi 2. Nah, nanti bisa di searching ya. Terus yang 39 20 Januari juga 9 hari plus menginap 1 malam di Hotel Ibis. Madinahnya di mana? Di Al-Ridz Al-Madinah. Mekahnya di Al-Ahf Masyair. Nah, jadi Bapak Ibu nanti ketika pegang brosur ataupun nanti ngeposting ke saudara siapapun, ke para jemaah yang di luar dan lain sebagainya. Ini kenapa ada dua harga? Bedanya di hotel saja. Fasilitas dari Pusdai ke Jakarta, semalam di Ibis, ke Jeddah pakai Saudi Arabia, Jeddah ke Madinah, Madinah 3 malam, terus ke Mekah, Mekah 4 malam, plus kita juga kasih bonus ke Taif. Tanpa biaya tambahan, kalau misalkan di luaran itu kurang lebih 1 juta tambahannya. Nah, itu kita sudah free-kan, sudah termasuk, ada perlengkapan juga, ada gratis album foto, ada sertifikat, ya menginap 1 malam lagi di Hotel Ibis pada saat keberangkatan. Kalau pulang nanti langsung menuju ke Pusdai. Nah, seperti yang tadi saya awal sampaikan, Bapak Ibu atau sanak saudara yang ada di rumah dalam waktu 1 minggu sekarang
ada yang mau bergabung langsung, silakan DP, sebutkan pernah ikut di kajian bersama URB, kita langsung kasih potongan 1 juta rupiah. Gitu. Tepuk tangan lu atuh. Ya. Nah nanti kalau misalkan Kang bisa nggak lebih diskonnya? Nah Bapak Ibu silakan ke sumber informasi dari mana Bapak Ibu tahu Lintas Dunia. Silakan komunikasi dengan beliau-beliau. Mitra-mitra kita sudah tersebar di semua wilayah. Nah adapun yang program yang kedua, nah ini ada figurnya juga di sebelah kanan saya, bisa berdiri. Nah nanti bersama beliau dan kawan-kawan entertainment ya, bukan dunia hiburan ya. Pokoknya umroh bersama artis-artis kondang diantaranya ya. Nah ini tanggal 26 Februari, jadi bulan berikutnya. Tanggal 26 pesawatnya Saudia menginap di Ibis Hotel Jakarta saat sebelum keberangkatan. Harganya 33,5-an, 33-an dan 37. Karena beda season. Januari Februari beda musim, ya. Jadi lebih ringan sedikit di 37-an. Di hotelnya di Madinah yang 33-an itu Odis Al Madinah sama Fajar Al Badi. Yang 37-annya di Durat Eman sama di Makkahnya Elab Al Masair ya. Termasuk semua fasilitas, perlengkapan, terus album foto, sertifikat, dan menginap semalam di Hotel Ibis pada saat keberangkatan. Terus apa lagi? Free city tour Taib. Ya, sama kondisinya, yang daftar sekarang sampai minggu ini maksimal, clue-nya ikut di kajian URB, sampaikan melalui mitra-mitranya ataupun kepada saya ataupun kepada tim yang ada di sini. Bapak, Ibu ada additional diskon 1 juta rupiah ya. Nah, apalagi ya? Itu diantaranya. Jadi sebelum nanti kita masuk ke kajian kedua, saya harapkan ada satu pertanyaan perihal produk. Silakan Bu. Bu, sebelum nanti pertanyaan saya kasih hadiah dulu ya Bu. Hadiah lagi. Ya. Pengen koper? Waduh, request. Insya Allah nanti setelah Ibu DP langsung kita kirim. Bismillah, izin bertanya ya. Apakah di Lintas Dunia ini bisa DP dulu gitu ya? Terus pembayarannya gimana setelah DP? Apa harus beberapa kali gitu pembayarannya? Ya. Pertanyaan sangat bagus sekali. Mau dijawab sama saya, sama Bu Direksi? Sama saya aja ya. Atau sama Pak Ilham? Baik, pertanyaannya bagus sekali. Setelah DP, dari regulasi memang kita masukkan 10 juta. Ya. Administrasi lengkap, baik paspor dan lain sebagainya, BPJS, vaksin COVID. 1 bulan sebelum berangkat dimaksimalkan sudah selesai. Dengan minimum DP 10 juta. Tapi katakanlah Ibu baru ada 5 juta, tidak ada masalah. Kita potong lagi kalau di minggu ini jadi 4 juta saja. Nah, untuk pelunasannya seperti apa? Yang tadi saya bilang, selesaikan administrasi 1 bulan sebelum keberangkatan. Atau nanti komunikasi dengan mitra ataupun dengan tim kantor gitu ya. Mau DP sekarang Bu? Perlengkapan langsung dikirim. Gimana Bu tadi? Boleh di WA aja sekarang Bu, masih ada waktu kok. Boleh. Oh iya, bagus pertanyaannya. Jadi simulasinya memang hotelnya nggak kelihatan ya. Kurang lebih kalau misalkan yang sudah pernah berangkat umroh, kita asumsikan seperti ini ya.
Nah jadi katakanlah ini yang untuk yang paket itu 37 di sini hotelnya. Untuk yang 33 di sini hotelnya. Jarak dari sini kurang lebih 150 meter kurang lebih. Jadi nanti bisa kita ketemu di tengah-tengah, untuk meeting pointnya. Jadi yang hotel sebelah yang katakanlah pengen yang 33 terlayani, pengen yang 37 terlayani. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh. Gitu, ya. Sudah kita perhitungkan. Kenapa kan ada 2? Karena ini soft launching ini kan kita coba lihat animonya, ternyata permintaannya ada juga yang kan bisa nggak di bawah 37, 39. Nah kita bikin produk yang di lain hotel, tapi dengan catatan tidak terlalu jauh dengan yang hotel sebelumnya, gitu. Ada lagi pertanyaan? Ini hadiahnya Bu. Tadi siapa yang nanya? Ada lagi yang lain perihal produk sebelum nanti masuk ke sesi kedua, Pak Ustadz? Masih belum kebayang? Sambil berjalan, chat yang di rumah, chat yang sudah mau daftar, daftarin sekarang, kirim KTP, kita kirim perlengkapan ke rumah. Sebentar itu Bapak Ibu dari saya, highlight lagi, hadiahnya sudah, sebagian masih ada, kita ikuti kajian yang kedua ya. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Riki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini mas suaranya tenggelam ya. Itu biasa abg ada pamitos tuang, itu tidak petuangan, naik karena socanya. Tina soca berat we mas taka gitu. Pamitos tina soca karena lambai itu Bu. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi asmain wa man tabahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallahu kan wa ma lam yashalam yakun wala haula wala quwwata illa billahil azim. Baik yang saya hormati dan semoga Allah, Ibu Hajah Rina beserta keluarga yang sama-sama hadir, terima kasih sudah mengundang kami dan juga para pengurus dari PT Lintas Dunia, ada Pak Riki, Pak Ilham dan sebagainya. Ya mohon maaf tidak bisa saya sebut satu-satu. Juga alhamdulillah bersama kita. Tadi lupa saya menyapa Ibu Ria Fitria. Ya alhamdulillah. Agak beda Bu di TV dengan di sini Bu ya. Ya kalau di sini lebih muda kayaknya. Lebih muda. Ya. Juga alhamdulillah Bapak Ibu terima kasih yang sama-sama hadir masih bertahan bersama kami. Kita sekarang membahas tentang itinerary kita, tapi lebih fokus pada 3 tempat yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita berziarah. Jadi umroh itu ternyata bukan ke Mekah Madinah saja, bukan ke Masjidil Haram, tapi bukan pula ke Masjid Nabawi saja, tapi juga ke Masjidil Aqsa yang ketiga. Nah kenapa demikian? Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ya ini ada hadisnya dari sahabat Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Bapak Ibu. Ya, Nabi Hurairah radhiyallahu an dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ia berkata, bersabda, la tushaddu rihal. Janganlah kalian menyengaja melakukan ziarah dengan niatan ibadah. Ar-rihal pakai alif lam berarti khusus. Apa ar-rihal khusus di sini? Umrah. Ya, jangan berziarah dengan niatan ibadah ila thalathati masajidin. Kecuali kepada ila salasatin, ya, masajid, salasati masajidin, kecuali kepada 3 masjid. Yang pertama al Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram Bapak Ibu? Di Mekah. Yang kedua wa Masjidir Rasuli sallallahu alaihi wasallam.
Masjid Rasulullah SAW yaitu Madinah, Nabawi di Madinah. Nabawi di Madinah. Dan yang ketiga wa Masjidil Aqsa, dan Masjidil Aqsa berada di Palestina. Ya, kenapa harus 3 masjid ini Bapak Ibu sekalian berarti Allah? Waktu kita kalau mudah-mudahan cukup kita bahas semuanya. Yang pertama adalah tanah Masjidil Haram. Ya, di tanah suci Mekah. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 96, Ali Imran 96 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Inna awwala baitin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin, sesungguhnya yang pertama kali rumah wudi'a linnasi dibangun bagi manusia. Lalladzi bi Bakkata mubaraka, adalah rumah yang ada di Bakkah yang diberkahi Allah. Dulu namanya Bakkah bukan Mekah. Kenapa dikatakan Bakkah? Dari kata Baka yabki bakkatan. Ya, Bakkah Mekah ini adalah tempat di mana Nabi Adam menangis. Kenapa Nabi Adam menangis? Karena Nabi Adam alaihissalam diturunkan Allah dari surga ke dunia gara-gara memetik dan memakan buah pohon kayu. Iblis, Ajazil menamakannya Khuldi. Jadi Khuldi ini bukan dari Allah tapi dari Ajazil. Yang Allah sebutkan asyajarah. Nah, Nabi Adam, tapi cerdasnya Nabi Adam berkata, ya Rabb, ini ketika Nabi Adam bertobat. Qad syahidta li anni akhtatu lak. Ya Allah, engkau menyaksikan aku telah maksiat berbuat dosa kepadamu. Aku melanggar laranganmu kepadaku. Ya, Nabi Adam lupa atas larangan Allah karena cintanya kepada Siti Hawa. Maklum Siti Hawa adalah satu-satunya manusia yang mendampingi dan itu istrinya sendiri. Ya, Kang tingali itu buah hudi meni berem gitu. Siga nama amis Kang. Cingkang pangmetikeun hiji we tekengeng nyai kan itu larangan ti Allah gitu ya kata Nabi Adam. Si akang batunya akan nyai merek indit we. Ya. Nah, saat itulah kemudian cintanya Nabi Adam kepada Siti Hawa membuat Nabi Adam lupa terhadap larangan Allah. Lupa, bahasa Arabnya nasya yunsa, nisyan. Dari kata itulah manusia disebut insan. Nabi Adam dan keturunannya disebut insan. Tapi gara-gara itu pula Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Nabi Adam diturunkan ke dunia secara terpisah. Nabi Adam diturunkan dari surga, caranya bagaimana? Dipingsankan Allah, maka bongkahan tanah di mana Nabi Adam berada dibawa, diangkat, dijatuhkan di fi makanin a'la fawqal ardi, tempat tertinggi di muka bumi, Nepal, Hindustan. Siti Hawa di Jazirah Arab. Titik Siti Hawa turun dinamakan Jiddah. Jiddah itu artinya nenek. Karena Siti Hawa adalah nenek kita kan. Adapun Ajazil, nama aslinya, ya bagus namanya Azazil, yang Allah muliakan. Ya, Allah beri gelar iblis karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Bayangkan, tidak sujud kepada Nabi Adam disebut iblis. Kepada Allah Ajazil masih sujud. Ayeuna anu teu daek salat ngaku Islam teu daek sujud ke Allah disebut naon? Halo, itu kan sudah para tunduh ya. Wah Pak, kalau sesi kedua mah harus dikasih korek api. Jamaah araya itu kumaha araya. Nah ini secara repeat socana ya, kumaha aya nu ditanggeuy gitu. Pilih naon? Pilih ngagulutuk ka handap. Baik. Ya, Ajazil, iblis diturunkan di Dasta Maisan, Irak. Nah, Nabi Adam dengan Siti Hawa terpisah 100 tahun, bayangkan. Nabi Adam di Hindustan, Nepal, Mount Everest, Siti Hawa di Jeddah, terpisah 100 tahun. Ya, saya kalau safari dakwah keluar Bapak Ibu. Ya, kemarin kita, tapi ya Palestina masa sarangan ya. Sebelumnya saya ke Tapanuli Selatan itu selama 7 hari ya. 5 hari. 5 hari aja saya terpisah dari istri, galau stadium 5 Bapak Ibu. Galau na stadium 5. Apalagi ini Nabi Adam terpisah 100 tahun. Bayang, nangis Nabi Adam menyesal kepada Allah. Siti Hawa pun sama. Selama di surga pengen apapun ada, nyampak tinggal metik, tinggal minta, tinggal mendatangi makanan semuanya ada. Di dunia harus mencari, geus manggih teh kudu dipasak, kumaha masak na teu apal. Ya. Di situ Nabi Adam merasa berdosa dan merasa sedih karena telah melanggar larangan Allah dan hidup pun jadi susah. Ya, harus berupaya dengan segala. Maka di saat itulah penyesalan yang sangat besar dari Nabi Adam. Sehingga ketika Nabi Adam bertobat, Nabi Adam cerdas. Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Rabbi qad syahidta li anni akhta'tu lak, ya Allah, Engkau menyaksikan aku telah berdosa melanggar laranganmu. Tapi sebentar ya Allah, apakah perbuatanku ini
murni perbuatanku sebagai manusia yang lemah, atau jangan-jangan engkau telah menetapkan aku harus memetiknya. Ini cerdasnya Nabi Adam. Bal ini qad katabtu laka qabla khalaqtuka. Bahkan aku telah menetapkan kamu harus memetik buah pohon kayu itu agar ada alasan bagi aku untuk menurunkan kamu dari surga ke dunia sebelum aku ciptakan engkau. Jadi Allah memang sengaja menyimpan pohon itu supaya ada alasan dari Allah untuk menurunkan Nabi Adam dari surga ke dunia. Kan piraku gara-gara jeung Siti Hawa nuang cau Ambon. Terang cau Ambon Bapak Ibunya di surga metik cau Ambon, tuang duaan, eta kulitnya disimpet, dibaledokeun, dibelewengkeun ka jalan, dipikeun ka jalan, aya ka kelulumpatan, katijek tah ku duaan, ti Soledad gejlig we ka dunia kan piraku ya. Gara-gara ti Soledad nijek kulit pisang jatuh ke dunia kan bukan karena itu. Nah gara-gara itulah kemudian tempat itu dinamakan Bakkah. Tempat untuk menangis. Sehingga ketika kita datang ke Tanah Suci Mekah melihat Ka'bah, sunnahnya adalah kita meneteskan air mata. Meratapi dosa dan salah kita sebelum kita datang ke Tanah Suci Mekah, ke Ka'bah selama hidup kita. Maka kita disunahkan untuk menangis kan? Betul ya Pak Riki harus menangis. Tuh bisa cerik, pura-pura menangis. Terus pura-pura menangis, Ustaz tuh bisa bawa bekal bawang belum timah. Gus lebih kan itu kan habis itu cerik siksikan sakuan. Gus diharapkan ka batu cerik. Kayak insya Allah cerik pang tarikna. Kunaon ieu bawang beureum panas kayak malain mangkal ngayat di Ka'bah. Itu makanya dinamakan Bakkah atau Makkah. Ya, Bapak Ibu. Dan itulah rumah yang pertama kali Allah bangun di muka bumi, mubarakan yang Allah berkahi. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadah. Ziyadatul khair itu arti berkah. Apa berkahnya kita datang ke Tanah Suci Mekah? Makin dekat dengan Allah. Makin dekat dengan Allah berarti dekat dengan ridho Allah, dekat dengan rahmat Allah, dekat dengan ampunan Allah. Itulah berkahnya kota Mekah. Maka kade di Mekah mah ulah sologoto Bapak Ibunya. Saucap saciduh metung saucap nyata. Tenanglah orang mah apal geus apek teh nyasar 3 poe teu kapanggih teh. Aya zaman model gitu. Sompra. Baik. Wa hudal lil alamin dan petunjuk bagi alam semesta. Apa petunjuk bagi alam semesta? Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekarang melanjutkan tadi tentang rumus pi konstan, rumus tauhid, matematika tauhid 1,618. Luar biasa Bapak Ibu. Ternyata oh bukan yang ini Bapak Ibu, maaf. Holy Mysteries in theaters in September 2009. Bapak Ibu rahmatullahi, kalau kita lihat tadi tentang Mekah, ya kenapa Ka'bah ada di Mekah? Bahwa ternyata Mekah lurus dengan aras Allah sehingga sehingga sucinya aras Allah hadir di tanah Mekah. Nah itulah alasan kenapa Mekah dinamakan tanah haram, suci sesuci aras Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kenal dengan orang ini? Astronot. Ini adalah Neil Armstrong. Neil Armstrong yang orang yang diklaim pertama kali mendaratkan kaki di bulan itu hoax. Dua-duanya tidak pernah sampai ke bulan. Tidak ada manusia yang berhasil sampai ke bulan. Tidak ada. Ya, itu rekayasa ruangan dengan kemampuan computerized dan segala macamnya. Beliau adalah orang yang astronot Amerika yang katanya disebarkan oleh dunia bahwa dia adalah orang pertama menginjakkan kaki ke bulan. Ini juga sama, Sunita Williams sama-sama kelahiran Amerika, Ohio, Amerika Serikat. Kedua-duanya menemukan keajaiban yang luar biasa. Apa itu Bapak Ibu? Pertama, yang namanya gelombang suara, bukan ya Pak,
Betul, silin. Baik, serang tutup wis. Bapak Ibu rahmatullahi subhanahu wa taala. Aduh, nahan warga. Ibu, ini bumi ya, ini bumi kita. Bumi kita ada 7 lapis kan, dan ini lapisan yang terluar. Ini bumi kita. Ya, bumi. Dan ini atmosfer kita, ini atmosfer. Dan ini adalah eksosfer. Lapisan paling luar. Ketika ada gelombang suara sekeras apapun, dia menyentuh atmosfer kita, maka ketika sampai di eksosfer dia akan balik kembali ke bumi Bapak Ibu. Mantul kembali. Suara apapun, termasuk suara konser musik Coldplay, setarik apapun, sekeras apapun, ketika sampai menyentuh eksosfer dia balik lagi. Kenapa balik lagi? Karena di luar eksosfer itu hampa udara, tidak ada media balik gelombang suara untuk merambat, maka dia balik lagi ke bumi. Artinya dia di luar angkasa sepi. Tapi apa yang terjadi? Kedua-duanya ketika berada di ruang angkasa, mereka mendengar suara azan dengan jelas. Azan tidak terhalang oleh eksosfer. Dia terus menembus atmosfer sampai ke arsy Allah. Sampai ke arsy Allah. Jadi dan kita tadi mendengar azan tidak pernah berhenti setiap detik, betul? Azan tidak pernah berhenti setiap detik. Berarti tidak berhentinya manusia menyebutkan Allah, 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 Allah. Ya. Dan tahukah kita Bapak Ibu, ternyata yang menyebutkan lafaz Allah bukan hanya kita. Hewan pun sama, mereka bertasbih. Tadi sudah kita lihat ya, kita lihat subhanallah. Dan kiamat akan terjadi ketika tidak ada lagi suara Allah di muka bumi. Saya kaget ketika saya pertama kali menginap di kota Amman, Jordania. Ya, kami tidak bisa keluar hotel karena kami memang tidak melihat ada masjid di sana dan tidak diperkenalkan oleh tour leader kita bagaimana kita bisa mencari masjid. Tidak terdengar azan. Allah, kumaha wa azan bobo kiamat lah di dia Bapak Ibu ya. Nah itu kata Rasulullah, la taqumu sa'atu hatta la yuqal fil ardi Allahu Allah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga tidak ada orang mengumandangkan suara Allahu Akbar. Artinya manusia tidak pernah berhenti mengumandangkan Allah di muka bumi. Nah, dua-duanya, baik Neil Armstrong ataupun Sunita Williams, mereka mendengar suara azan di ruang hampa udara. Ya. Dan apa yang terjadi ketika Neil Armstrong ke Mesir, dia kaget. Dia menepuk pundak supirnya. Stop, please, stop. Berhenti sebentar. Just wait a moment, please. Tunggu sebentar. Ternyata dia mendengar suara azan di Mesir, yang ketika dia mendengar azan itu, dia teringat ketika dia berada di luar angkasa. Apa yang terjadi? Ini adzan yang saya dengar di ruang angkasa. Ternyata adzannya dari Mesir. Itu bukti gelombang suara azan tidak terputus, tidak terhenti dan tidak terhalang oleh eksosfer. Tetap bisa merambat walaupun sampai ke ruang hampa udara. Qadarullah, karena inilah beliau masuk Islam. Ada yang tahu Neil Armstrong masuk Islam? Luar biasa. Silakan baca sejarah tentang Neil Armstrong. Dan beliau mencuri-curi waktu untuk sholat di gudang. Ketahuan beliau sholat dilaporkan kepada CIA dan sebagainya. Ringkas cerita beliau ditembak ketika sholat. Ada yang mengatakan demikian. Benar tidaknya sejarah tadi? Wallahu a'lam bishawab. Termasuk Sunita Williams. Dia juga masuk Islam. Dan apa keajaiban berikutnya? Kedua-duanya menyaksikan. Ketika bumi berputar, gelap, tidak terlihat. Termasuk Las Vegas, the never sleeping city, kota yang tidak pernah tidur katanya. Caang dah loba banyak apa di sana? Diskotik, pub gitu ya. Aya diskotik dia di urang ge seueurnya di sisi kota seutik da kabupaten teh diskotik gitu. Nah, tidak pernah tidur selama 24 jam, tapi tetap gelap. Tapi begitu bumi memperlihatkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, dua-duanya terang. Maka mereka jepret, ini kamera mereka nih. Ya, Mekah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi terang. Subhanallah, pertanyaan saya, ketika yang lainnya gelap, kenapa Masjidil Haram dan Masjid Nabawi terang? Kalau ini tadi kita tahu, pusat pertemuan energi tauhid yang dikirim dengan sholat. Kita datang ke tanah suci Mekah, liuqimus sholat, untuk mendirikan sholat. Itu kata Nabi Ibrahim. Ya. Kalau ini kita paham, karena di sini tempat pertemuan gelombang tauhid yang kemudian dikirimkan dengan tawaf sampai ke arsy Allah. Lalu di Madinah,
Kenapa Masjid Nabawi terang? Karena di dalam Masjid Nabawi ada jasad Rasulullah dimakamkan di sana kan? Di Raudhah. Ya, samping Raudhah kan itu makam Rasulullah SAW. Berjajar makam Rasulullah SAW, Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an. Satu lagi kosong buat siapa? Ya, buat Nabi Isa alaihi salam. Nanti Nabi Isa akan dimakamkan di sana. Saya nanya langsung sama penjaga, sama Al-Haris di sana, askarnya. Man sadufina fi hadal khabar. Insyaallah biiznillah Isa bin Maryam hinama yang zilul ilal ardi hinama yazharul Islam fil alam fi akhiriz zaman. Insyaallah Isa bin Maryam Nabiullah akan dimakamkan di sini. Kapan? Nanti di saat beliau turun untuk kebangkitan Islam sebelum hari kiamat. Ya, Nabi Isa masih hidup Bapak Ibu? Masih hidup. Ada di mana? Di surga. Di aras, di mana lagi? Di sisi Allah. Quran surat Ali Imran ayat 55. Surat Ali Imran ayat 55. Izqalallahu ya Isa inni mutawafika wa rafiuka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tabauka fawqal ladina kafaru. Nanti kita bahas khusus ini dalam peradaban manusia. Kalau Bapak Ibu nanti umroh plus Aqsa, kita akan ke Jericho. Di Jericho saya cerita tentang Nabi Isa alaihissalam. Ternyata Nabi Isa tidak lahir di Bethlehem. 4 kali saya ke Bethlehem tidak melihat tempat di mana kebun kurma berada. Kemudian juga air yang dulu dihentakkan Nabi Ibrahim keluar sampai ke kaki Siti Maryam. Seperti Nabi Ismail dan Siti Hajar tidak ada. Adanya di Ariha, Jericho. Ya, insya Allah lintas dunia pun akan menyelenggarakan ziarah jejak para Nabi dan Rasul ya. Insya Allah ziarah para Nabi dan Rasul mudah-mudahan bisa kita laksanakan bulan Syawal ya. Syawal atau kapan? Nanti sudah kita bicarakan. Mudah-mudahan nanti kita akan kajian di negeri para nabi. Langsung di negeri Allah mengutus para nabi dan rasul. Ini lebih excited lagi Bapak Ibu. Ya. Halo? Araya itu. Oh excited. Oh mana itu. Baik Bapak Ibu Subhanahu nah maka. Baik. Nah kemudian banyak keutamaan-keutamaan tanah suci Mekah Bapak Ibu. Ya, keutamaan tanah suci Mekah sebagaimana yang tadi kita bahas ya bahwa di Mekah. Nah, kemudian ini tadi sudah kita bahas juga hadis qudsi bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam untuk salat mendatangi Ka'bah dan salat di sana menghadap ke Ka'bah dan juga tawaf mengenai Ka'bah. Jadi ibadah salat dan haji sudah ada di zaman Nabi Adam. Dan dalam hadis qudsi ini pula kita memahami, tahu bahwa ternyata kenapa Ka'bah ada di Mekah? Karena Mekah lurus dengan aras Allah, sejajar dengan arasku. Sehingga sucinya aras Allah hadir di kota Mekah. Bapak sekalian yang diberkati Allah, ini adalah Ka'bah yang dulu sebetulnya Mekah seperti ini. Ini Mekah di zaman Nabi Ibrahim. Ya. Masih ada waktu? Masih ada? Pak Ilham masih ada waktu? Pak Ilham, baik. Dulu di zaman Nabi Ibrahim Mekah seperti ini. Kenapa Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail kemari? Ya. Nabi Ibrahim istrinya berapa? 2. Yang pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Tapi ada satu riwayat ternyata Nabi Ibrahim istrinya 3. Setelah menikah dengan Sarah dan Hajar alaihi wassalam, Nabi Ibrahim menikah dengan istri yang ketiga. Namanya Kuntura binti Yuqtan al-Kan'aniyah. Siapa Bu? Kuntura binti Yuqtan al-Kan'aniyah. Saya membaca sejarahnya, ternyata nama aslinya adalah Siti Kentura. Ya kira-kira dari mana? Kalau Sarah itu berasal dari Babylon, Ur, ada menyebutkan dari Haran. Kalau Hajar adalah putri Raja Mesir yang digulingkan di Memphis, ya Mesir. Kalau Kuntura binti Yuqtan ternyata nama aslinya adalah Siti Kentura, kemungkinan dari Jawa. Ya, jadi kalau bangsa Arab keturunan Nabi Ismail, kalau bangsa Eropa, Yunan, Romawi, Armenia turunan dari Nabi Ishak, namun orang turunan ti istri Nukatilu. Kuntura binti Yuqtan al-Kaniyah, Siti Kentura, kemungkinan seperti itu ya. Karena disebut istri itu kalau berapa? Kalau 1 Iswan, 2 Istu, 3. Oke, ini salah paham ya, orang ulang sekali deh. Kalau 1 apa Bu? 2, 3. Jadi disebut istri kalau? Nah ini paham ya. 1 apa 3? 1 saja Bu ya. 1 ya Pak ya.
Satu aja, satu di Bandung, satu di Tasik, satu di Garut, satu saja. Istri yang pertama adalah karunia Allah, Bapak Ibu. Bapak-bapak sekalian, istri yang pertama adalah karunia Allah. Hadirnya seorang istri bagi suami yang pertama kali adalah itu cara Allah menggenapkan karunia dan nikmatnya pada seorang laki-laki. Ya, maka sebaik-baik suami adalah yang mensyukuri istri yang pertama. Ya, maka Rasulullah SAW bersyukur karena itu sempurnanya takdir Allah bagi seorang laki-laki adalah ketika hadir seorang istri yang pertama. Dan itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan tidak tergantikan oleh yang kedua, ketiga, dan keempat. Makanya Rasulullah SAW sangat mensyukuri itu. Sehingga Rasulullah tidak poligami ketika masih ada Siti Khadijah. Ali bin Abi Thalib tidak poligami selama ada Siti Fatimah. Dan saya pun tidak poligami karena masih ada. Saya. Ya, nah. Lama menikah dengan Siti Sarah tidak punya keturunan. Usia tidak bisa dipungkiri. Rambut sudah mulai memutih, kulit sudah mulai keriput. Padahal gesmaki anti-aging, Pond's Age Miracle. Tetap itu tidak bisa terpungkiri. Belum juga lahir seorang anak kan. Sedihlah Siti Sarah. Ya. Allah berikan karunia ujian kepada Siti Sarah. Apa? Nabi Ibrahim disuruh pergi dari mana? Dari Ur, Haran, ke Haran, dari Haran ke Al-Khalil Hebron. Ya, ini jaraknya 50 km ke Gaza, Bapak Ibu. Kemarin penuh maulid Nabi di Al-Khalil Hebron. Yang biasa kita jarang menemukan orang-orang Palestina di sana, itu kemarin ribuan. Saya tanya dari mana? Dari Lamala, dari Jenin, dari Nablus, dari Bethlehem, dari mana lagi? Dari Tulkarim, banyak. Tumpah semua karena dibukakan izinnya oleh Israel. Penuh kemarin. Nah, dari Al-Khalil Hebron pergi ke Mesir, menyelamatkan Siti Hajar, dibawa ke Al-Khalil Hebron di Palestina, ditikah oleh Nabi Ibrahim melahirkan Nabi Ismail. Siti Sarah belum punya anak. Ketika Nabi Ismail hadir, lahir, maka tumpah kasih sayang Nabi Ibrahim kepada Siti Hajar dan Nabi Ismail. Ningali Sarah melihat Nabi Ibrahim berkasih sayang dengan siapa? Hajar dan Ismail, cemburu. Abang-abang gos mere budak poho kanu kolot malah. Nah, itu Siti Sarah tuh. Allah menghargai perasaan hati Siti Sarah. Bagaimana? Jibril bawa mereka ke Mekah. Ini awal mula kehidupan di tanah suci Mekah, jamaah. Saya ingin menjelaskan secara detail, tapi waktu kita tidak cukup nih. Kalau saya jelaskan maghrib karek beres nih, jamaah. Lanjut. Benar ini. Matanya ada yang memerah ini. Tunduk. Ya. Ya, Allah paham, Allah jaga perasaan Siti Sarah. Maka diperintahkan Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail. Kemana? Nabi Ibrahim tidak tahu. Keluar dari Al-Khalil Hebron. Ya. Wah, indah nih, bawa di dia, ieu mah siga di Setiabudi, ieu mah siga di Ledeng, aya Karang Setra, aya Lembang. Bener di dia sugan. Jibril di sini. Ibrahim karek keluar. Tong loba tanya tuh. Sampai kepada tempat yang tandus, Nabi Ibrahim tidak bertanya. Bisi didinya, ternyata benar. Ketika sampai di sini, malaikat Jibril diam. Jibril, auna kadang kata Nabi Ibrahim, Jibril, di sini kami berhenti. Ajal ya Ibrahim. Inilah tempat tujuan kita. Kabayang tidak Bapak Ibu? Biwadin ghairi tizarin 'inda baitikal muharram. Di tempat yang tandus tidak ada kehidupan. Tidak ada selembar rumput pun, tidak ada setetes air pun, dan tidak ada seekor semut pun. Di sini Allah uji kecintaan Nabi Ibrahim Siti Hajar kepada Allah. Bu, berani tinggal di tempat seperti ini, berdua sama anak yang baru dilahirkan? Enggak mau ya. Itu yang terbayang dalam benak Nabi Ibrahim. Tapi karena ini perintah Allah, sami'na wa ata'na. Nabi Ibrahim cintanya kepada Allah luar biasa. Dibikinlah tenda yang indah, nyaman ya, perbekalan udah enak ya, angin ngahiliwir, gus udah enak. Selesai itu, Nabi Ibrahim kemudian ditoel sama malaikat Jibril. Ayo balik deh. Kemana balik lagi? Ke Palestina, Al-Khalil Hebron. Ya nanti suatu saat nanti kita perlihatkan Bapak Ibu sekalian. Setiap destinasi ini saya coba filmkan agar ada bisa penjelasan secara audiovisual. Nah Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh, setelah diperintahkan untuk kembali ke Al-Khalil, Nabi Ibrahim mencium si kening Siti Hajar dan Nabi Ismail. Curiga Siti Hajar, nah nyium teh lila jeung bari jeung curig, tetes air mata keluar. Kala aya naonnya babarek indit cek Siti Hajar teh. Betul setelah mencium dan memeluk Nabi Ismail yang masuk beberapa jam dilahirkan,
baru beberapa hari dilahirkan. Lalu pergi Nabi Ibrahim, ditarik bajunya. Ibrahim, hal dahib tak? Sa'anta dahib, hal anta dahib? Apakah kau akan pergi? Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab. Karena ini perintah Allah kan. Ibrahim, hal anta dahib? Apa kau akan pergi? Tidak bisa menjawab. Unsur hiwalana, lihat Kang, cing akang tingali atuh Kang. Nanaon akang tega ninggalkeun jadi dia, ani akang cager mun urang teh mah kitu nya. Halo? Ya. Tapi karena ini perintah Allah, Nabi Ibrahim tidak bisa berkata-kata. Keluar pertanyaan dari Siti Hajar, penasaran. Allahu amaraka bihada? Apakah ini perintah Allah? Allah memerintahkan kamu meninggalkan aku dan anakmu ini di sini. Begitu mendengar pertanyaan itu, senang Nabi Ibrahim. Ajal ya jauzati hada min amrillah. Laisa min amri, ini bukan keinginanku. Allah yang memerintahkan aku meninggalkan kalian di sini. Apa jawabannya? Inilah kenapa Allah tikahkan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Keluar iman Islamnya. Idan la yudai anna. Kalau begitu aku tidak akan takut, tidak akan sempit. Kalau ini perintah Allah, pasti ada hikmahnya. Silakan. Idhab ya Ibrahim, if'al ma'tumar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Pergi wahai suamiku, tunaikan perintah Allah. Tong hari wangkanya jeung si Ujang. Si Ujang. Satajiduna insyaallah minas sabirin. Engkau akan menyaksikan kami termasuk orang-orang yang sabar. Andai kata Hajar tidak mau ditinggalkan di Mekah yang seperti ini, tidak akan lahir syariat sa'i, Safa Marwah dari mereka. Begini cara Allah memuliakan hambanya. Maka ketika Allah mengizinkan kita pergi umroh dan haji ke Tanah Suci Mekah, itu Allah sedang akan memuliakan kita Bapak Ibu. Maka ujiannya malas itu kenapa? Pahalanya besar. Ya. Jadi gimana Ustaz? Daftar aja nak kene enggak mau pengen aya pari kesana ada ibu dan nih. Ya booking dari sekarang ya Bapak Ibu. Ustaz can gadu artosna, enggak akan dapat. Niat dulu. Masalah itu serahkan pada Allah. Emang kalau kita enggak daftar nanti akan datang itu rezekinya? Tidak. Tapi Allah akan mudahkan kepada siapa yang punya tekad kuat. Idza sadaqal azmu wa duhas sabil, apabila tekad dia sudah kuat, datang tuh jalan, datangnya rezeki. Sok daftar dari sekarang ya, Pak Riki ada itunya, daftar hadirnya, kertas daftarannya, booking sekarang juga ya Bapak Ibu. Halo, kalau Bapak Ibu merasa berat, nggak akan bisa selamanya. Demi Allah, ketika saya datang ke Tanah Suci Mekah pertama kali bersama istri, saya bilang sama istri di depan Ka'bah, insya Allah tahun depan anak-anak kita akan bawa ke sini. Saya tidak pernah berpikir di mana duit, tinggal minta. Allah dah Allah Maha Kaya, betul? Keyakinan Bu. Kita datang ke sana untuk memantapkan keyakinan kita. Uji keyakinan kita ketika kita datang ke Tanah Suci Mekah. Termasuk sekarang, uji keyakinan kita kepada Allah. Bapak Ibu yakin Allah Maha Kaya kan? Bapak Ibu yakin Allah Maha mendengar, Maha mengabulkan doa. Kalau yakin, lalu kenapa Bapak Ibu tidak yakin? Orang Yahudi yakin dengan keyakinan mereka. Betapapun mereka yakin dengan kezaliman mereka Bapak Ibu. Ya itu Bapak Ibu Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala. Ya qadarullah tahun berikutnya saya berangkat sekeluarga. Tiba-tiba ayah nu nelpon, Pak Ustadz, iya ayah artos teh anu dijanjikan ti abdi punten ieu mah hadiah ka abdi dihitung-hitung cukup jang umroh sekeluarga. Bapak Ibu, saya tidak pernah menduga seperti itu. Halo. Ini motivasi supaya Bapak Ibu booking ti ayeuna kene. Bisi kaburu kiamat ke perangna nyebar ka Mekah moal sempat ka ayeuna. Mumpung can tahun 2024, mangkaning kebangkitan Islam teh 2024 ke masih sibuk Bapak Ibu. Halo. Daftar dari sekarang ya. Ya, Pak Ilham ada daftarnya, sok silakan sebar daftarnya. Bapak Ibu, Allahu Akbar, apa yang terjadi? Pergilah Nabi Ibrahim sehari 2 hari, makanan masih ada, tenang Siti Hajar. Stok ayah kene, hari berikutnya habis makanan, habis air susu di dada. Apa yang terjadi? Mulai gelisah. Naik ke Bukit Safa, naik ke Bukit Marwah. Naik ke Bukit Safa, sugan ayah kapila dagang rek diminta susu, air minum dan sebagainya. Tidak ada, naik ke Bukit Marwah. Alah, kumaha sementara Ismail dalam keadaan kujang-bejang, gogowakan. Ya, menangis. Ya, kemudian terus naik sampai 7 kali. Tidak menemukan jawaban, sementara Nabi Ismail sudah kekerjatan sakaratul maut, maka diambil jantung ketemu dengan jantung. Bapak Ibu, kalau anak kita dalam kondisi darurat dan seperti yang sakaratul maut, angkat, kenakan dada ke dada ibu. Jantung dengan jantung.
Itu cara kita untuk meredam kesusahan dan sesuatu yang sangat darurat menimpa anak-anak kita. Ini sunnah. Laisal an ya bunaya, bukan sekarang, jangan sekarang lah, jangan kamu baru dilahirkan, kamu masih punya hak untuk hidup. Nah disitulah sikah billah Siti Hajar diuji. Apa itu sikah billah? Yakin kepada Allah. Tidak mungkin Allah zalim kan? Makanya beliau mengizinkan Nabi Ibrahim pergi. Namun zaman ayeuna aya istri yang budak ditinggalkan di tempat kia aya akang. Kunaon akang? Cager. Geus lah cari balikan mamah ka ditu ka si bapak gitu kan. Laras tuh Bu. Halo. Nah jara rempe. Tuh Ustaz abdi masih ke Siti Hajar, alhamdulillah. Orang uji. Halo. Ya, hingga akhirnya Nabi Ismail, ya Allah, mana pertolonganmu ya Allah? Aku yakin Engkau akan memberikan pertolongan kepadaku ya. Maka Siti Hajar menangis sambil mencium kening Nabi Ismail yang sudah tidak lagi bergerak, tapi detak jantungnya terasa. Tak, tak, tak. Saat itulah pertolongan Allah datang. Turun malaikat Jibril. Ya. So, mahada disimpan itu Nabi Ismail. Siksa harapan tak malaikat Jibril ku Siti Hajar. Sahasia mana? Siti Hajar masak jurus. Mana anta man hada? La takhafi ya Hajar, wala tahzan. Innani ada Jibril. Ji'atuki li usratika. Di usratik. Jangan takut, jangan khawatir. Aku Jibril, pesuruh Allah, utusan Allah. Mundur, aku datang untuk menolongmu. Dihentakkan itu sayap 3 kali. Retak, sampai ke kaki Nabi Ismail. Dihentakkan cakarnya, kakinya. Pluk, retak, bergetar dan keluarlah air dari kaki Nabi Ismail. Ya. Selesai. Pergi lagi malaikat Jibril. Kan sakit itu pertolongan Allah datang. Indah kan? Terus tapi apa yang terjadi? Peristiwa itu merubah Mekah sampai hari ini. Allahu Akbar jamaah. Artinya apa? Kita datang ke tanah suci Mekah. Kita akan menyaksikan kuasa Allah di sana. Maka kita saat itu sedang dekat jarak kita dengan Allah. Manfaatkan momentum itu. Untuk meminta apapun yang kita butuhkan Bapak Ibu.